Bagi aku, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kita jadi punya cerita dan karya, dan aku akan mencatatnya untukmu. Subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Hari ini adalah tanggal 21 April. Tanpa terasa, sudah 141 tahun nama Kartini dikenal oleh dunia sejak tahun kelahirannya 1879. Sosok Kartini menghiasi belantara Indonesia. Harumnya nama Kartini muda yang menjadi sosok yang selalu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Wanita dengan nama lengkap Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat ini gemar membaca dan menulis. Dia suka membaca buku dan koran-koran Eropa. Ketertarikannya terhadap majunya pemikiran perempuan Eropa membawa semangatnya untuk memajukan perempuan pribumi. Bebasnya para perempuan berkarya saat ini bisa jadi juga karena sumbangsih jasanya. Semangatnya mengalir dalam setiap perjuangan dan sesi kehidupan kita sebagai perempuan. Kartini punya cerita, pasti kamu juga punya kan? Untuk semua perempuan Indonesia, selamat Hari Kartini ya. Jalan masih panjang, teruslah berjuang, goreskanlah karya-karyamu, usah berputus asa, lihatlah selalu ke depan, yang lalu biarlah berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita di Catatan Nurma. Dan tadi sudah diawali ya dengan motivasi yang kita bisa peroleh pastinya, dan semangat perjuangan juga dari Kartini ya, sosok perempuan muda yang punya mimpi besar dan punya usaha besar juga pastinya untuk mewujudkannya. Nah teman-teman, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Yang kita tahu adalah apa yang terbaik yang bisa kita lakukan di hari ini. Di Catatan Nurma, mari kita sama-sama belajar hari ini untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang pembelajar sejati. Oke teman-teman, di Catatan Nurma kali ini seperti biasa tentunya ya, aku pastinya ingin kita sama-sama belajar untuk menambah pengetahuan kita bersama. So if you wanna take a note, please you can take a note for increasing your vocabulary collection. Nah, kita akan jawab satu pertanyaan nih teman-teman ya, yang mana pertanyaannya adalah to what extent do you live in your own dream world? Nah, there are some glossaries. Di sini ada kosakata sebagai clue atau petunjuk bagi kita for answering some question ya, to answer to what extent do you live in your own dream world. So if you want to take a note, please you can do that ya. Oke, teman-teman, the first word is intriguing. Intriguing, it's kinds of adjective ya. Ini adalah kata sifat, artinya adalah mengembangkan minat, capable of arousing interest or curiosity. And then share also adjective, complete and without restriction, sempurna tanpa batasan. And then introspective, this is also adjective given to examining your sensory and perceptual experience. Kalau dalam bahasa, introspeksi diri ya. Maybe you ever listened introspeksi diri atau mawas diri. And then intuitive also adjective. The meaning is obtained through intuition rather than from reasoning or observation. Jadi dia lebih merasa gitu ya, tanpa melihat dari alasan atau dari pengamatannya. So intuitive also adjective. The next one, selfless ya. Selfless, it's also adjective. The meaning is concerned for the welfare of others rather than your own needs. Okay, so dia lebih concern kepada kebahagiaan orang lain atau kesejahteraan orang lain daripada dirinya sendiri. Next, loyal. Loyal also common words ya. Pasti pada tahu loyal itu artinya setia ya, showing constant support for a person. And the next one, gentle, having or showing a kindly or tender nature. Jadi orangnya lemah lembut gitu ya. Aid itu menolong atau membantu. Di sini ada V itu adalah lambang verb. Kalau you go to dictionary, di kamus biasanya kalau ada V pasti verb ya.
And then the next one, disposition. Disposition ini noun, artinya bisa watak ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya your usual mood. And the last one, insensitive. Sensitive also adjective, being susceptible to attitudes, feelings, or circumstances. So let's we memorize together and repeat these words: intriguing, stir, introspective, intuitive, selfless, loyal, gentle, aid, disposition, and sensitive. So before going through the questions, maybe you can memorize this one first, and I will continue to the questions. Okay guys, hopefully you are still spirit to know about to what extent do you live in your own dream world. Yes, so we have 10 questions here and you can answer by yourself. If you can practice by speak up in English is okay, but if you want to use in Bahasa Indonesia is okay too. Okay, we have 10 questions here. Answer yes or no to the following questions. So you only need to choose or prefer answer yes or no. Jadi cuman mikirin jawabannya yes atau no aja. Sesimpel itu kan teman-teman. Okay, we start for the question number 1. Do you often contemplate the reason for human existence? Apakah kamu pernah merenungkan alasannya manusia ini ada? Okay, try to answer yes or no. Good. Okay, second question. Do you often feel as if you have to justify yourself to other people? Apakah kamu sering merasa seakan-akan kamu harus membenarkan dirimu sendiri kepada orang lain? Okay, answer yes or no is enough. Number 3. Do you often find yourself lost in thought when you are walking in nature? Apakah kamu pernah merasa lost in thought ini kayak kamu tuh tenang gitu ya, lebih ke hanyut gitu ya, terasa hanyut gitu when you are walking in nature, kalau kamu lagi berjalan di alam gitu ya, apalagi kalau alamnya indah banget ya teman-teman ya. Nah, kira-kira pernah nggak mengalami pengalaman yang kayak gini? Kalau misalnya you often find yourself lost in thought when you're walking in nature, you can answer yes. If no, you can answer no. Okay, time to answer. The next one, do you often spend time exploring unrealistic yet intriguing ideas? Nah, kita ketemu intriguing di sini ya. Do you often spend time exploring unrealistic yet intriguing ideas? Apakah kamu pernah menghabiskan waktu kamu untuk mengeksplor atau untuk menggali sesuatu hal yang nggak real gitu ya, yang nggak nyata gitu, yang kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi itu adalah ide yang bisa mengembangkan minat kamu ya, rousing your interest. Oke, kalau pernah jawab yes, kalau tidak jawab no. We come to the fifth question. Do you rarely do something just out of sheer curiosity? Apakah kamu jarang melakukan sesuatu di luar kesadaran kamu secara penuh? Okay, the next one, number 6. Do you rarely get carried away by fantasies and ideas? Apakah kamu jarang mendapatkan kesenangan gitu dengan hal-hal yang fantasi atau dengan ide-ide kamu? Number 7. Do you see yourself as very emotionally stable? Apakah kamu melihat diri kamu memiliki emosi yang stabil? What is your answer? Yes or no? Number 8. Would you call yourself a dreamer? Akankah kamu menyebut dirimu sebagai pemimpi? Number 9. Do your dreams tend to focus on the real world and its events? Apakah mimpi kamu cenderung fokus pada dunia nyata atau kejadian saat ini ya? Next, number 10. Do your emotions control you more than you control them? Apakah emosi kamu yang lebih mengontrol kamu daripada kamu yang mengontrol mereka? Okay, it's already 10 question and please you answer yes or no based on the questions.
So we will go to the next instruction. Oke friends, oke teman-teman, sekarang sudah 10 pertanyaan ya, tadi dijawab, silakan dijawab yes atau no-nya. Next, now decide which of the following adjectives apply to your personality. Nah, ini dia nih, kira-kira dari semua yang ada di dalam kotak ini ya, kira-kira yang mana yang termasuk adjective atau kata sifat yang refers to your personality, yang memang mengarah kepada personality kita ya. Abstrak ya, oke, kamu orangnya abstrak, orangnya sulit untuk ditebak gitu. Adaptable, gampang beradaptasi. Artistic ya, suka dengan keindahan. Caring, orangnya peduli. Kreatif, easygoing, ramah gitu ya, gampang bergaul. Terus empathetic, empati orangnya. Terus future focus, fokus kepada masa depan, kayak visioner gitu. Terus idealistic, orangnya juga ideal, perfect gitu ya. Imaginative, orangnya suka berimajinasi. Independent, bebas, tidak tergantung pada siapapun. Internally aware, kamu orangnya bisa aware gitu ya dengan orang lain. Terus introspektif, tadi kita sudah jelaskan di atas ya, introspeksi diri, mawas diri. Intuitive, intuisi. Private, lebih suka secara personal dan group. Selfless, kamu lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri kamu sendiri. And then values oriented, lebih berorientasi kepada nilai, dan kamu orangnya warm, hangat. Oke, look at all vocabularies ya, lihat semua kata sifat yang ada di dalam kotak ini teman-teman, dan silakan teman-teman putuskan ya, yang mana di antara adjective ini yang refers or apply to your personality yang ada di dalam diri teman-teman ya. Sembari menambah kosakata dan juga vocabulary, teman-teman bayangkan aku yang mana ya gitu ya. Oke, teman-teman boleh mencatat ya, karena ini adalah catatan norma, so you can take a note and then increase your information. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah menikmati beberapa sesi sebelumnya teman-teman di dalam menjawab pertanyaan, karena memang to answer the question about this one memang mesti bersabar ya, nikmati aja alunan musiknya yang mengiringi, dan juga nikmati bagaimana kamu bisa mengukur potensi diri kamu ya. Same as usual, I took this from the Test Personality book ya, dari buku Test Your Personality yang pernah aku ulas juga di video aku yang sebelumnya. Oke, we come to the score. Kita langsung ke skornya teman-teman. So, if you think most of the adjective and answer yes to question number 1, 2, 3, 4, 8, and 10, jadi ada 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan tadi yang kalau 6 pertanyaan itu kamu jawab dengan jawaban yes and predominantly no, dan selebih yang lainnya kamu jawab no untuk other questions, then you are dreamer, maka kamu adalah seorang pemimpi ya. You probably have a loyal and gentle nature, kamu adalah orang yang setia, kemudian lemah lembut gitu ya. Aided, suka menolong by your idealism and sensitive disposition, dan kamu punya watak yang sensitif. Your social media pages are probably dominated by the causes you believe in. Nah, biasanya orang-orang yang memang mostly dia itu dreamer, sebagian besar sosial medianya itu berisikan sebab-sebab yang kamu percaya aja, which are likely to include helping others, searching for world peace ya, ini orang-orang yang suka become volunteer ya, something like that. You are driven by emotion, karena kamu diarahkan oleh emosimu, and can does it quite randomly and spontaneously. You dislike conflict, are very sensitive and easily hurt ya. Kamu tidak suka konflik dan sangat sensitif ya, juga mudah terluka. Okay, it's only for entertaining guys, and also for increasing our understanding and our acknowledge about some vocabularies also about adjectives. So many adjective here. Hopefully you can increase your vocabulary by answering this question, but if it refers to your personality ya, it means that that's your gift, it's your lucky ya. Mungkin ini keberuntungan kamu kalau misalnya mirip sama yang ada di kepribadian kamu. Kalau tidak ya, ingatlah bahwa we already learned
together. Kita sudah belajar bersama hari ini. Okay, friends, so hopefully you could be more entertaining about this program di catatan Nurma hari ini. Thank you for watching and don't forget to watch my others videos. Hopefully it's also inspired you. Mudah-mudahan itu juga bisa menginspirasi teman-teman. Thank you for watching. Don't forget